Assalamualaikum semuanya. Balik lagi di Belajar Bersama Zarina. Sebelum itu, yuk subscribe dulu, like, dan komen. Di dalam bab tentang hewan di sekitarku dan bagian-bagian kulit manusia, itu di dalam subbabnya yang pertama yaitu ada mengenal keanekaragaman hewan. Yang kedua, pengelompokan hewan. Yang ketiga, bagian-bagian kulit manusia. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang subbab mengenal keanekaragaman hewan. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang bab mengenal keanekaragaman hewan. Yang dipelajari yang pertama yaitu fakta umum tentang hewan. Nah, yang pertama yaitu Indonesia kaya akan keanekaragaman hewan. Di Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya dengan berbagai jenis hewan. Dari Sabang sampai Merauke, ada ribuan jenis hewan yang berbeda. Ada hewan yang hanya bisa ditemukan di Indonesia dan tidak ada di negara lain, seperti komodo, terus anoa, terus badak Jawa, orangutan, burung cendrawasih yang ada di Papua, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fakta umum yang akan kita pelajari yaitu setiap hewan memiliki ciri khusus. Setiap hewan yang diciptakan oleh Allah dengan ciri-ciri khusus yang membuatnya bisa bertahan hidup. Ciri-ciri khusus ini disesuaikan dengan tempat tinggalnya atau habitatnya. Misalnya, ikan punya sirip untuk berenang, burung punya sayap untuk terbang, dan kucing punya cakar untuk memanjat. Selanjutnya yaitu fakta umum yang akan kita pelajari selanjutnya, hewan berperan penting dalam kehidupan. Hewan-hewan di sekitar kita memiliki peran yang sangat penting. Ada hewan yang membantu petani mengolah sawah seperti kerbau. Terus ada hewan yang memberikan susu seperti sapi. Ada hewan yang membantu penyerbukan bunga seperti lebah. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, submateri atau subbab yang akan kita pelajari yaitu pada pengelompokan hewan. Nah, yang pertama yaitu cara berkembang biak hewan. Berkembang biak adalah cara hewan untuk menghasilkan keturunan atau anak. Di sini dijelaskan beberapa cara berkembang biak hewan. Nah, yang pertama, hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur yang dihasilkan akan dierami atau dibiarkan menetas dengan sendirinya tergantung jenis hewannya, seperti ayam. Nah, seperti itu. Kemudian, hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Anak hewan ini tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induknya. Setelah cukup besar dan siap, anak hewan akan dilahirkan. Seperti sapi, kuda, gajah, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, cara berkembang biak hewan, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, ovovivipar adalah cara berkembang biak yang unik. Hewan ini menghasilkan telur, tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh induk. Telur tetap berada di dalam tubuh induk sampai menetas, baru kemudian anak hewan dilahirkan. Seperti contohnya ada ular, terus salah satu jenis ikan hiu. Nah, setelah itu penjelasan kita berlanjut kepada penjelasan pengelompokan hewan berdasarkan alat pernapasan. Yang pertama, yaitu insang, digunakan oleh hewan yang hidup di dalam air. Contohnya ikan, udang. Yang kedua yaitu paru-paru, digunakan oleh hewan yang hidup di darat. Contohnya kucing, ayam, burung, sapi, dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu trakea, digunakan oleh hewan serangga. Contohnya yaitu ada belalang, kupu-kupu, semut. Kemudian dilanjut pembahasan kita
yaitu pada pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidup atau habitat. Yang pertama yaitu air. Hewan yang hidup di air itu yaitu contohnya ada ikan, udang, cumi-cumi. Yang kedua di darat, hewan yang hidup di darat. Contohnya ada ayam, kucing, sapi, kambing, kerbau. Setelah itu yang ketiga, hewan yang hidup di dua alam atau amfibi. Contohnya ada katak, buaya. Selanjutnya pembahasan kita sudah di tahap materi bagian-bagian kulit manusia. Nah, fakta tentang kulit manusia. Yang pertama yaitu kulit adalah organ terluar tubuh manusia. Dapat menutupi seluruh bagian tubuh, menjadi pelindung pertama tubuh dari gangguan luar. Yang kedua, kulit memiliki 3 lapisan. Yang pertama yaitu epidermis, lapisan luar. Yang kedua dermis, lapisan tengah. Dan yang ketiga hipodermis, lapisan dalam. Selanjutnya tentang fakta umum kulit, yang bagian ketiga itu ada fungsi penting kulit. Nah, yang pertama, di dalamnya ada merasakan sentuhan, panas, dingin, kasar, halus. Yang kedua, mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, melindungi organ dalam. Dan yang terakhir, mengeluarkan keringat. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang materi konsep kulit. Yang pertama, kulit sebagai organ pelindung. Yang kedua, kulit sebagai pengatur suhu. Dan yang ketiga, kulit sebagai indera peraba. Selanjutnya materi yang akan kita pelajari yaitu masih tentang bagian-bagian kulit ya, yaitu tentang materi prinsip. Yang pertama, prinsip yang pertama, kulit selalu melindungi tubuh, yaitu mengeluarkan keringat saat panas, menghalangi kuman masuk, membentuk kerak pada luka. Yang kedua, prinsip yang kedua, kulit dapat memperbaiki diri. Luka kecil bisa sembuh sendiri. Sel kulit mati diganti sel baru. Kulit yang terbakar matahari mengelupas lalu diganti kulit baru. Nah, kita sudah memasuki pada subbab atau submateri terakhir, yaitu tentang menjaga kesehatan kulit. Cara menjaga kesehatan kulit yang pertama yaitu mandi teratur. Manfaat dari mandi teratur itu bisa membersihkan kotoran dari keringat, membunuh kuman dan bakteri, terus membuat tubuh segar dan wangi, mencegah penyakit kulit. Cara mandi yang baik, ini diberitahu. Yang pertama, mandi minimal 2 kali sehari. Gunakan sabun untuk membersihkan tubuh, gosok tubuh dengan lembut. Nah, bilas hingga bersih, kemudian keringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya, menjaga kesehatan kulit itu bisa dengan menggunakan pakaian bersih. Kenapa harus menggunakan pakaian bersih? Alasannya yaitu pakaian kotor mengandung kuman, menjaga kesehatan kulit, membuat tubuh lebih nyaman. Tips memilih pakaian. Yang pertama, gunakan pakaian berbahan katun yang menyerap keringat. Ganti pakaian setelah berkeringat, cuci pakaian hingga bersih. Yang kemudian yaitu melindungi kulit dari sinar matahari. Alasan perlu melindungi kulit yaitu terlalu lama terkena matahari dapat membakar kulit. Kulit bisa menjadi hitam, kering, atau rusak. Berisiko terkena penyakit kulit. Cara melindungi kulit dari sinar matahari yaitu hindari beraktivitas di bawah terik matahari. Gunakan topi atau payung saat keluar rumah. Kenakan pakaian lengan panjang bila diperlukan. Nah, ada tambahan, bisa memakai sunblock saat keluar siang hari. Kemudian menjaga kesehatan kulit itu bisa dari makan makanan bergizi. Makanan yang baik untuk kulit yaitu buah-buahan, sayuran, air putih. Hindari makanan pedas atau berminyak.
Manfaatnya yaitu menjadi kulit sehat dan cerah, memperbaiki kerusakan kulit, dan yang kelima istirahat yang cukup. Manfaat tidur untuk kulit, memperbaiki sel-sel kulit yang rusak, membuat kulit tampak segar, menjaga kulit terlihat kusam, dan yang terakhir dalam menjaga kesehatan kulit itu dapat menghindari kebiasaan buruk, kebiasaan yang merusak kulit seperti menggaruk kulit terlalu keras, memencet jerawat atau bisul, tidak mencuci tangan sebelum menyentuh wajah. Nah, kita sudah sampai ke penghujung materi, yaitu penyakit kulit yang perlu diwaspadai. Yang pertama, gatal-gatal. Penyebabnya karena kulit kotor, alergi, gigitan serangga. Pencegahannya dapat mandi teratur dan menjaga kebersihan. Yang kedua yaitu kudis. Penyebabnya tungau kecil yang masuk ke kulit. Pencegahannya menjaga kebersihan, tidak bergantian handuk. Nah, yang ketiga kurap. Penyebabnya yaitu jamur yang tumbuh di kulit. Pencegahannya menjaga kebersihan, mengeringkan tubuh dengan baik. Dan yang keempat, panu. Penyebabnya yaitu jamur akibat kulit lembab. Pencegahannya yaitu keringkan tubuh setelah mandi, ganti pakaian basah. Pokok semua ini intinya yaitu yang paling penting menjaga kebersihan diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.